Kembali di Stock Precision dan sahabat Meraset, kita sudah kedatangan tamu kita siang hari ini. Ada Bapak Stanley Atmanegara selaku Head Sales and Marketing Equity Derivatives dari RHB Sekuritas. Selamat siang Pak Stanley. Halo, siang. Apa kabar Pak? Baik, luar biasa. Luar biasa, hari ini pertama kali datang ke Stock Precision ya? Iya, baru pertama kali dan amazed sama tempatnya juga. Wah, terima kasih. Nah, kita amazed nih, kita mau dengar produk yang luar biasa juga nih dari RHB Sekuritas. Ada warung terstruktur ya Pak ya? Iya, benar. Oke, hari ini mau menjelaskan, boleh silakan langsung dijelasin ya Pak? Ya, boleh. Ya, jadi seperti yang kita udah tahu ya teman-teman semua bahwa sekarang Mirae dan juga RHB Sekuritas kita sudah bekerja sama untuk melakukan pemasaran di pasar perdana. Seperti hari ini ada hari terakhir untuk pemasaran untuk Adro DR CU3A dan juga BBNI DR CU3A. Dan tadi keduanya termasuk yang ini ya menjadi stock pick tuh ya, rekomendasi ya gitu. Nah, seperti yang kita tahu bahwa sebenarnya apa sih ini? Ini produk baru dari bursa yang kita tahu dulu sebelumnya cuma adanya warrant perusahaan. Nah, sekarang itu kita ada warrant terstruktur di mana ada beberapa kelebihan di dalamnya. Jadi seperti yang kita tahu kalau misalkan warrant perusahaan itu biasanya hanya berupa seperti bonus ketika kita ikut IPO ya. Jadi waktu investor membeli IPO, order, dia dapat sahamnya lalu bonusnya berupa warrant. Nah, kalau warrant terstruktur itu di-issue-nya itu bukan oleh emiten, tapi di-issue oleh perusahaan sekuritas seperti RHB gitu. Dan kita selain meng-issue warrant terstrukturnya, kita juga harus menjadi namanya liquidity providernya. Itu untuk apa? Untuk memberikan kuotasi harga bid offer di setiap saat untuk membuat market itu jadi liquid gitu. Jadi itu membantu investor itu kalau mau beli kapan aja, jual kapan aja itu bisa gitu. Itu adalah liquidity provider. Dan yang paling kerennya lagi, semuanya ini dalam cash settlement. Jadi kalau kita dapat warrant perusahaan, investor ketika di akhir periode dan dia tahu bahwa oh ini sudah in the money, maka investor itu untuk mendapatkan keuntungannya dia harus melakukan penebusan sahamnya. Nah, penebusan saham artinya dia mesti mengeluarkan duit lagi kan untuk tebus sahamnya itu. Dan setelah dia tebus sahamnya, emiten mengeluarkan saham baru, akan terjadi yang namanya dilusi. Nah, dilusi ini sebenarnya yang membuat ketika kita habis tebus sahamnya, harga sahamnya turun lagi gitu kan ya. Nah, itu jadinya tidak menarik. Nah, structure warrant ini sebenarnya seperti enhancement-nya, di mana kita sudah atur sedemikian rupa bahwa cash settlement yang akan kita berikan di akhir. Jadi tinggal selisihnya berapa, nah itulah yang akan dibayarkan ke investor. Jadi investor tidak perlu menyiapkan dana tambahan lagi, mereka langsung dapat dalam bentuk cash, selisihnya saja. Seperti itu. Jadi memang cukup menarik untuk structure warrant ini. Dan kalau misalnya teman-teman tanya gitu ya, kenapa mesti structure warrant? Gitu. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa warrant terstruktur harganya itu jauh lebih murah dibandingkan kita beli sahamnya. Tapi exposure-nya sama. Gitu. Kenapa? Karena di sini ada namanya daya ungkit, leverage gitu ya. Bahasa finance-nya kita tahu dengan leverage. Nah, daya ungkit inilah yang menaikkan harga warrant-nya ini jauh lebih tinggi dibandingkan harga sahamnya. Padahal modal yang tadi kita keluarkan kan kecil kan, lebih kecil. Nah, dengan kenaikan yang lebih tinggi itu akan membuat exposure-nya kurang lebih sama. Seperti itu. Dan yang paling bagusnya dengan kita membeli structure warrant, sebenarnya kita sudah mengukur nih risiko. Karena kan modal awal kita kan karena lebih kecil, jadi kita tahu nih, maksimum risiko kita di berapa. Karena ada salah satu warrant yang sudah terbit gitu ya. Waktu itu terbit harga sahamnya itu di 4.000. Harga sahamnya sekarang tuh turun sampai di 2.000 sekian, 2.900-an. Nah, itu kan artinya sahamnya sendiri sudah turun sampai dengan sekitar 25% ya, 25-30%. Dan kalau misalnya investor ada yang beli satu lot di situ harganya 400.000, mereka sudah kehilangan tuh 110.000 gitu. Nah, sementara warrantnya waktu itu kita keluarkan di harga Rp300, Rp298. Dan sekarang itu harga warrantnya turun juga, tapi di kisaran 110, sekitar 100 lah. Artinya investor itu lossnya memang 50%. Tetapi dana yang dia keluarkan waktu beli warrantnya 300 kan satu lotnya itu cuman berarti 30.000 ya, 30.000 kalau dia loss 50% ya itu cuman lossnya 15.000. Jadi in terms of nominal sebenarnya kita sudah ukur dari awal kita waktu melakukan pembelian gitu. Dan selain itu kita juga lihat bahwa ini nih biasa kalau kita bermain warrant perusahaan isinya itu warrant perusahaan yang bisa kita bilang second liner lah.
blue chip tuh susah. Nah kalau structure warrant itu justru kita adanya yang di IDX 30. Jadi perusahaan-perusahaan besar, makanya tadi ada Adaro, ada BBNI, BCA gitu. Kita sekarang udah ada banyak. Nah itu justru perusahaan-perusahaan yang blue chip, kita bisa bilang blue chip. Secara fundamental mungkin lebih mudah dianalisanya gitu ya. Secara teknikal juga mungkin kita ngeliat pergerakannya juga grafiknya tuh nggak yang lompat-lompat gitu kan. Jadi ini yang bisa dianalisa sama investor. Dan yang pasti kalau kita Pak kita mau leverage gampang Pak pakai margin. Yes, bisa. Tapi investor juga mesti tahu bahwa kalau kita menggunakan margin itu ada margin call-nya. Nah, dengan structure warrant kita meleverage portofolio kita dan tidak ada margin call. Nah, ini sebenarnya yang perlu kita perhatikan ya. Dan ini produk yang menurut saya sangat atraktif, menarik karena di Indonesia ini baru pertama, kita sebenarnya masih baby. Kita masih baru launching di September. Tapi kalau kita ngeliat sekarang penetrasinya lumayan cukup baik karena turnover-nya pun sekarang udah sekitar 6-7 miliar ya per harinya gitu. Nah kalau keuntungannya jadi kalau misalnya kita ngeliat keuntungannya yang tadi saya bilang, pertama nggak ada margin call, jadi kita nggak perlu worry nih kalau misalkan sahamnya turun nih, kita nggak perlu siapin dana lagi, kita nggak perlu melakukan cut loss. Investor mau stay aja itu masih bisa sampai kapan? Sampai dengan jatuh tempo. Karena warrant terstruktur ini biasanya itu antara 2 sampai 2 tahun. 2 bulan sampai 2 tahun, sampai 24 bulan. Jadi ada jangka waktunya yang cukup lah ya harusnya kalau untuk kita trading. Nah terus yang tadi penyelesaian juga tunai, investor nggak perlu worry, mesti siapin dana untuk tebus sahamnya gitu. Dan juga ada liquidity provider. Nah ini yang membuat harga warrant kita tuh sangat kompetitif gitu. Bid offer kita selalu pantau. Kita akan memberikan harga wajar selalu di market itu untuk membuat investor itu mau beli dan jual tuh gampang. Jadi sebenarnya ini kita bayangkan seperti perbankan ketika nasabahnya pengen beli jual mata uang ya, US dollar ataupun apa, itu mereka sudah ada tuh harga bid offernya. Nah sekarang itu yang kita lakukan di warrant terstruktur. Ini yang juga tidak ada di warrant perusahaan. Karena warrant perusahaan itu perusahaan ketika mereka membagikan warrant, mereka tidak punya kewajiban ini. Tapi di warrant terstruktur ketika kita issue, RHB punya kewajiban untuk menjadi LP-nya. Seperti itu. Nah, lalu kalau misalkan investor juga mau tanya gitu ya, ini cocoknya buat siapa nih gitu. Nah, cocoknya ini sebenarnya untuk nasabah-nasabah yang suka dengan leverage. Pastinya karena kalau misalkan investor yang pengen melakukan leverage terhadap portofolionya, nah bisa belinya structure warrant. Tadi kita tahu ada Adaro, ada BBNI yang lagi menjadi stock pick. Nah, mungkin kalau misalkan saya yakin nih kayaknya memang benar nih kalau kita mau leverage lebih, nah kita bisa beli warrantnya seperti itu. Lalu juga mungkin juga cocok untuk dana nasabah yang terbatas. Jadi kayak misalkan mahasiswa gitu ya, yang mereka pengen beli BCA satu lembarnya sekarang satu lotnya udah berapa? 900 ribuan gitu ya. Sementara uangnya terbatas. Nah mereka ingin mendapatkan exposure yang sama, ya udah beli warrantnya seperti itu. Nah juga cocok juga. Jadi mungkin kayak scalper gitu ya, kan banyak nih sekarang nih lagi zamannya ya, beli pagi jual siang gitu. Nah structure warrant ini juga sebenarnya cocok banget karena apa? Karena teman-teman di sini karena ada liquidity provider, itu ketika harganya naik ya, underlyingnya naik, otomatis warrantnya juga ikut naik. Nah ketika teman-teman mau jual di situ, itu juga pasti akan mengikuti harga pasarnya gitu. Jadi beda kalau misalkan teman-teman yang biasa trading di warrant perusahaan, underlyingnya naik, warrantnya belum tentu, karena tidak ada yang menjadi kewajiban sebagai LP. Nah kalau di structure warrant itu bergeraknya tuh harusnya akan seirama gitu. Jadi akan sangat jarang gitu ya kita ngelihat warrantnya sahamnya itu naik, warrantnya malah turun gitu ya. Karena ini call, bentuknya call warrant, jadi harusnya itu bergeraknya itu akan ya kita bisa bilang korelasinya mendekati 1 lah gitu korelasinya. Seperti itu. Nah, kalau investor juga ingin bertransaksi di sini, mesti perhatikan juga yang namanya effective gearing. Nah, effective gearing ini sebenarnya bisa teman-teman tuh bisa buka dari websitenya kami di indonesiawarrant.co.id. Nah, di situ tuh kami sudah menunjukkan bahwa seberapa besar sih effective gearing. Jadi effective gearing tuh simple. Contoh misalkan di sini kita tulis 2,8 kali.
Nah, artinya setiap 1% underlying-nya bergerak, kurang lebih warrant-nya bergeraknya 2,8%. Tinggal dikaliin aja. Begitupun turun ya, kalau turunnya 1% ya tinggal dikaliin, dia berarti bisa turunnya sampai dengan 2,8%. Nah, itu efektif gearing. Nah, selain efektif gearing, itu kita juga mesti lihat yang namanya sensitivitas. Nah, sensitivitas ini itu sebenarnya seberapa sensitif. Jadi setiap kalau sensitivitas sama dengan 1, itu artinya setiap 1 tick underlying bergerak, warrant-nya bergeraknya juga 1 tick. Turun 1 tick, 1 tick. Cuman teman-teman mesti ingat nih, ticknya saham yang di harga 9 ribuan tentunya aja persentasenya lebih kecil dibandingkan ticknya warrant yang di harga misalkan di 400-an gitu. Jadi karena sama-sama 1 tick, cuman secara persentase pasti lebih besar yang di warrant. Nah, kalau sensitivitasnya kita bilang 2, itu sebenarnya artinya setiap setiap underlying-nya bergerak 1, itu dia akan bergerak 2 gitu ya. Jadi kalau underlying-nya naik 1 tick, warrant-nya itu naiknya 2 tick. Seperti itu. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Rumusnya gampang sih. Jadi kalau misalkan sensitivitasnya 0,5, ini teman-teman bisa lihat ya, tinggal dibagi 1 dibagi 0,5, artinya dia bergeraknya 2 tick. Nah, kalau misalkan sensitivitasnya 2, berarti 2 dibagi 2, berarti 1 tick pergerakannya. Seperti itu. Ya, terus kalau misalkan cara kerjanya, teman-teman bisa lihat di sini ya, sebenarnya yang kami lakukan itu kami bukannya sudah memiliki barangnya, tapi barangnya ini akan kami hedging ketika sudah ada permintaan dulu. Jadi misalkan investor beli, maka kita akan hedging beli underlying-nya. Begitupun juga ketika ada investor yang jual, kita akan jual juga underlying-nya. Itu sebenarnya cara pekerjanya liquidity provider. Itulah yang membuat kami bisa pergerakan grafiknya ya, teman-teman bisa lihat di layar itu antara warrant-nya dengan sahamnya itu hampir mirip ya, hampir mirip gitu. Jadi teman-teman bisa perhatikan. Nah, ini sebenarnya warrant yang baik nih seperti ini. Tapi kalau misalnya kita lihat di warrant company, kadang-kadang pergerakannya malah anomali ya. Sahamnya naik malah dia kadang-kadang turun dan sebaliknya gitu. Nah, nah kalau teman-teman ada yang mau tahu, terus gimana Pak cara hitungnya? Nah, ini saya bagi rumusnya gitu ya, valuasinya dengan namanya Black-Scholes. Cuman ya silahkan kalau ada yang teman-teman ingin menghitung gitu ya. Kalau saya sendiri sih ya saya nggak akan jelasin di sini gitu ya, karena ini panjang nih, ini panjang gitu. Anyway, datang aja ke website kami, itu sebenarnya udah ada poin-poinnya kok. Kita sudah bikin kalkulatornya, tinggal dipakai aja. Jadi nggak usah ngitung sendiri. Lalu resiko-resikonya apa? Ya teman-teman mesti tahu bahwa resiko gearing ini yang tadi saya bilang itu bermata dua gitu ya. Bisa dia naik double, bisa dia turun juga double juga. Ya ini mesti diperhatikan ya. Jangan kita mengharapkan biar kalau naiknya double, turunnya jangan dong Pak. Nggak bisa. Karena ini sebenarnya seperti kita bayangkan sebuah roda gitu ya. Jari-jarinya kalau muter ke depan, bannya muternya ke depan juga. Tapi putaran bannya itu pasti jaraknya akan lebih luas gitu ya. Sama seperti tangan juga kan. Kalau tangan kita nih kita angkat begini, pergerakan bahu kita sama telapak tangan sama sebenarnya, sama-sama ke atas. Tapi exposure-nya dia jauh lebih jauh, jaraknya lebih jauh ya dibandingkan bahu kita pergerakannya. Nah, itulah sebenarnya derivatif, teman-teman. Jadi nggak ada cerita orang bisa membuat derivatif itu kalau naiknya kenceng, turunnya nggak kenceng tuh, itu impossible gitu. Jadi karena ini pertanyaan yang banyak banget ke saya gitu. Jadi impossible. Jadi teman-teman sekarang mudah-mudahan bisa terbuka mainnya bahwa derivatif itu namanya aja sudah turunan. Nah, turunan itu tidak bisa jauh-jauh dari pohonnya katanya. Gitu kan. Lalu ada resiko pasar, karena ini juga turunan dari saham utama, tentu aja resiko pasar dari saham utama juga terimpact gitu ya. Apapun beritanya yang terjadi di saham utama, ya impactnya ke kita. Termasuk tadi kan kita mau ngomongin dividen gitu ya. Structure warrant ini tidak menerima dividen teman-teman. Tapi kita tahu ketika dividen itu dikeluarkan dan angkanya signifikan, biasanya tuh menjelang dividen tuh sahamnya naik ya. Ya otomatis sebenarnya pemilik warrantnya juga menikmati itu, karena sahamnya naik, warrantnya juga ikut naik kan. Seperti itu, walaupun kita tidak mendapatkan fisik dividen seperti itu. Nah, untuk resiko peluruhan waktu juga ini yang perlu kita perhatikan, bahwa structure warrant ini kita bukan membeli aset, tapi yang kita bayar itu adalah premium. Makanya premiumnya itu akan terus turun sampai dengan jatuh tempo dia akan menjadi kosong. Nah, ini yang perlu diketahui sama teman-teman.
Kalau misalkan kita tidak, jadi structure warrant ada dua yang membentuk harganya, nilai intrinsik dan juga nilai time value. Nah, kalau misalkan time value yang tadi saya bilang dia akan decay sampai dengan jatuh tempo menjadi 0. Nah, intrinsik itu teman-teman tinggal hitung aja harga sahamnya sekarang dikurangi dengan strike price-nya, gitu ya. Lalu apakah saham yang tidak punya nilai intrinsik ini warrant-nya ini akan menjadi 0? Enggak juga. Kita punya contoh beberapa warrant kita juga karena market lagi turun terus ya. Kita launching di September, kita expect di Q4 itu ada inilah kenaikan, ternyata kan turun terus sampai sekarang. Nah, itu banyak yang kita out of the money. Tapi warrant itu bukan berarti jadi 0. Karena yang itu masih ada namanya nilai waktu gitu. Lalu yang perlu juga kita ketahui bahwa kalau misalkan underlying-nya ditangguhkan, misalkan contoh mungkin yang pernah kejadian tuh kemarin Garuda ya. Garuda itu kan cukup panjang ya, 2 tahunan tuh. Nah, sementara structure warrant ini kan biasa hitungan bulan. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Itu sebenarnya ya kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Jadi kalau itu tergantung dari regulator. Jadi ternyata structure warrant udah jatuh tempo nih. Saham Garudanya kemarin misalkan contoh belum di open ya, belum di open. Nah, itu apakah issuer memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran? Itu kita tidak bisa tentukan karena itu nanti yang menentukan dari KPI. Dari regulator lah, dari bursa. Nah, ini yang perlu kita ketahui juga. Jadi apapun yang terjadi dengan saham utamanya itu juga akan berimpact terhadap turunannya, yaitu structure warrant-nya. Seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa lihat di layar. Ini sekarang sudah ada 17 yang ada di bursa. Hari ini kita juga udah mulai tutup ya offering yang Adaro yang baru dan BBNI. Nah, ini harusnya akan listing di hari Senin. Nah, ini teman-teman bisa lihat sekarang berarti 17, minggu depan berarti sudah akan ada 19. Jadi ini pilihan harusnya udah cukup banyak sih untuk investor yang pengen beli blue chip dengan harga yang murah tapi exposure-nya sama. Seperti itu. Ya, caranya kalau mau beli structure warrant gimana? Ya bisa lewat sekuritas manapun sebenarnya kalau untuk di pasar sekunder. Tapi kalau di primary itu hanya bisa di kami di RHB dan juga Mirai. Gitu. Jadi teman-teman yang udah punya account di Mirai nggak usah worry, teman-teman tuh bisa buka menunya dari eIPO kalau nggak salah ya. Jadi bisa di order dari situ. Nah, tapi untuk dapetin data-data tentang warrant-nya teman-teman bisa datang ke warrantindonesia.co.id. Ini bukan website yang harus di login ya. Jadi ini open for public. Siapapun bisa masuk ke sini. Dan juga website ini juga untuk seluruh warrant. Jadi issuer kan sekarang bukan hanya RHB nih. Ada issuer lain juga. Nah, website ini juga bisa mengecek warrant-warrant yang di-issue di luar RHB. Seperti itu. Lalu yang penting teman-teman mesti analisanya saham dasar. Jangan analisa warrant-nya. Karena warrant itu turunan, dia tidak bisa bergerak sendiri. Jadi teman-teman mesti balik lagi saham dasar yang dianalisa. Terus perhatikan daya ungkit dan sensitivity. Jadi saham kayak kemarin itu kita ada buka gitu ya, itu sensitivitasnya malah rendah sekali gitu. Nah, jadi teman-teman bukan berarti saham yang agresif kayak buka gitu ya, yang volatility-nya tinggi, itu pasti warrant-nya lebih volatile lagi. No. Itu teman-teman mesti perhatikan daya ungkitnya. Malah kita kemarin mengeluarkan saham BBCA, warrant-nya itu justru kita bikin menjadi agresif gitu. Jadi teman-teman mesti perhatikan tuh yang namanya effective gearing dan juga sensitivity-nya. Yang terakhir ya udah tinggal take action aja gitu. Ya, mungkin itu aja sih dari penjelasan saya. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan. Luar biasa, terima kasih penjelasannya Pak Stanley. Kayaknya Bu Marta banyak pertanyaan nih. Iya Glenda, tapi mungkin nanti kita di sesi berikutnya ya Glenda. Oke, kalau Bu Marta di sesi berikutnya, karena kita akan langsung menuju ke sesi live Q&A ini, udah ada beberapa pertanyaan dari sesi live chat yang akan ditanyakan ke Pak Navan. Tapi sebelumnya kita langsung aja kali ya Bu yang ngobrol sama Pak Stanley, mungkin dari Bu Marta terlebih dahulu. Oke, baik. Nah Pak Stanley, kalau misalnya melihat bahwa sejauh ini kan produknya udah cukup banyak nih, udah ada 19 nanti ya, berarti ke depan dari IDX 30 itu apakah akan di launching semua Pak untuk warrant terstrukturnya? Ya. Target kami sebenarnya sampai dengan first half di tahun ini kita udah keluarkan untuk 30-30-nya ya. Gitu. Karena
sebenarnya memang kita mau mengcover semua IDX 30 ini memiliki derivatif gitu. Jadi derivatif ini kan sebenarnya kan ketersediaan market saja ya, dan itu yang tujuan kami untuk menyediakan pasarnya lah untuk investor. Jadi nanti investor itu tinggal pilih aja mau beli yang mana gitu. Semoga saja semuanya lancar. Oke, baik. Nah Pak, kalau misalnya berarti kan kalau saat ini berarti sampai akhir tahun ini targetnya 30 ya. Berarti kalau misalnya ke depan untuk misalnya ada ke indeks LQ45 yang artinya ditambah 15 saham lagi, itu memungkinkan nggak Pak? Sangat memungkinkan. Bahkan sebenarnya yang kita lagi minta itu bukan LQ45-nya, kita malah lagi mintanya ke IDX 80 gitu ya. Karena teman-teman kalau misalkan lihat di RHB kan kami dari Malaysia ya. Di Malaysia sendiri kami dalam saat yang bersamaan saat ini itu kurang lebih ada sekitar 180 sampai 200 warrant yang aktif. Seperti itu. Jadi memang warrant ini karena ini adalah membuka pasar saja ya. Jadi kita akan terbitin secara berkala untuk warrantnya. Nah nanti tinggal investor tinggal pilih aja. Karena walaupun contoh ya kayak Adaro kita kan sekarang punya 2 nih. Ya. Karena walaupun sama itu belum tentu pola kerjanya sama. Jadi teman-teman mesti lihat namanya strike price-nya. Terus nanti mesti dicek juga efektif gearing-nya ini berapa. Karena ini berbeda-beda gitu ya. Karena waktu kita launching Adaro pertama itu di harga sahamnya kalau nggak salah 4 ribuan. Nah sekarang kan di 2.900-an gitu ya. Jadi pasti akan pola bergerakannya juga tidak sama lah, walaupun sama-sama Adaro. Nah itu yang teman-teman mesti perhatikan sih di situ. Pak, kalau melihat bahwa berarti kan warrant terstruktur ini kita bisa beli di primary market, IPO atau juga di secondary market. Kalau dari Bapak sendiri sebenarnya kalau untuk trader atau investor ini sebenarnya lebih menguntungkan masuk di primary atau di secondary Pak? Ya plus minus sebenarnya. Jadi dua-duanya punya sisi positif. Jadi kalau kita tahu di primary itu kita hanya menggunakan satu harga, tidak ada bid dan offer gitu ya. Dan itu so far itu yang bisa membuat poin positif juga buat nasabah gitu ya. Nah kalau misalkan di secondary ya tentu aja itu tergantung dari investor ya. Kalau misalkan mereka sudah melakukan analisa dan this is time to buy gitu ya, silahkan gitu. Tapi yang paling jelas itu ya tadi saya bilang kalau misalkan di market sekunder itu pasti ada bid offer gitu. Jadi itu kurang lebih selisihnya kadang-kadang 1 tick atau 2 tick. Jadi teman-teman mesti lihat dari ininya ya harga, karena setiap counter itu beda-beda. Tapi kalau di primary itu pasti satu harga saja. Kita tidak menjual di harga asnya lah. Intinya kita hanya memberikan karena ini kan market primary ya. Gitu. Mungkin kalau kemarin ada yang dari Mirai kan ikutan tuh Goto kita ya. Nah itu kan kebetulan pada saat kita offering Gotonya tuh lagi rally tuh, ya rally ya. Jadi pas open hari pertama listing itu naiknya kan sampai 60% something ya. Nah itu ya mungkin kalau misalkan teman-teman yang nunggu di listing ya otomatis jadinya udah naik ya. Dan sekarang setelah listing justru harga Gotonya tuh agak stuck tuh. Gitu ya. Jadi memang plus minus sih kalau menurut saya. Kalau ditanya lebih baik beli di mana ya itu tergantung dari nasabah sih. Nah, kalau minimal pembelian Pak, kalau minimal dan maksimal pembelian, kalau minimal 1 lot berarti kan 100 lembar ya Pak? Sama kayak saham. Nah kalau misalnya untuk maksimal pembelian itu ada nggak sih Pak, baik itu primary ataupun di secondary market? Nggak ada sih, sebenarnya tidak ada maksimumnya, tetapi kami sebagai issuer sebenarnya kami memiliki yang namanya issuance size. Jadi contoh yang Adaro yang pertama ya Adaro DRCM3A itu kami tuh sudah low on inventory, artinya kita sudah habis kejual. Nah kalau kondisi seperti ini sebenarnya itu teman-teman mesti perhatikan harganya itu juga sudah benar-benar harga market saja. LP itu sudah tidak bisa melakukan penjualan lagi kan. Jadi kita bisa pasang bid nggak bisa pasang bid, tapi aset sudah nggak bisa. Nah jadi itu juga mungkin mesti diperhatikan ya sama investor sih. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir Pak untuk terkait dengan warrant terstruktur ini. Kita tahu bahwa tadi Bapak sampaikan bahwa produk ini kan sebenarnya secara resiko cukup besar begitu ya, tapi juga terukur di satu sisi. Tapi yang saya mau tanyakan adalah untuk dari sisi keuntungannya. Dibanding kalau misalnya kita beli saham dibandingkan dengan kita beli warrant terstruktur, apakah akan lebih untung beli warrant terstruktur atau sebenarnya sama aja dari sisi keuntungan? Gini, kalau misalkan kita punya dana misalkan tadi harga sahamnya 4.000, kita punya dana buat beli 1 lot nih 400.000 gitu ya. Nah
teman-teman ketika kita masuk 400.000 sebenarnya risk kita di pasar kan keseluruhan dana yang di pasar ini ya, yaitu 400.000. Nah, warrantnya waktu itu kita keluarkan di harga 298, 300 lah kita bilang, 300, dan kita sudah kasih tahu bahwa rasionya 1:3. Artinya investor tuh sebenarnya cukup beli 3 lot aja. 3 lot dari warrantnya. Nah, kalau teman-teman beli 3 lot gitu ya, kurang lebih 3 lot, itu artinya investor tuh hanya mengeluarkan dana sekitar 90.000 gitu. Jadi secara modal tetap dia lebih kecil, tapi exposure-nya ketika sahamnya naik itu persentasenya beda ya, karena pasti di warrant akan lebih besar, tapi nominalnya kurang lebih mirip. Nah, begitupun ketika turun gitu, nominalnya pun akan lebih mirip. Tapi kalau sahamnya itu biasanya ya, kalau saham yang turunnya sampai dalam banget, udah di atas 30% gitu ya, itu malah lebih safe di warrantnya. Karena kan ya tadi contohnya tadi ya, itu kalau misalkan dia udah turunnya dalam sekali, di saham kita bisa hilang mungkin 50% gitu ya. Tapi kalau di sini kita hilang 100% pun itu tidak sebesar 50% dari 400.000 gitu kan. Jadi contohnya kita 90.000-nya hilang nih 0. Nah, kalau misalkan beli underline-nya, kita beli 400.000 turun 50%-nya udah hilangnya 200.000. Seperti itu sih. Jadi memang ini untuk manajemen risiko ya. Gitu. Asalkan teman-teman juga mesti tahu nih di awal, karena kan banyak juga nih yang spekulatif nih, 400.000-nya masuk aja langsung ke warrant gitu kan. Iya, jumpa ya. Itu otomatis berarti teman-teman melakukan leverage ya, over leverage lah gitu. Nah, itu boleh nggak? Ya terserah sih, kalau memang tujuannya mereka untuk spekulasi ya kita nggak bisa larang kan. Seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Stanley untuk penjelasannya yang luar biasa terkait dengan warrant terstruktur.